Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita baca sifat 20 beserta artinya. Setelah itu kita lanjutkan dengan baca sholawat Sayyidis Sadat 3 kali, dan terakhir kita tutup sebelum kita mulai pelajaran kita dengan membaca niat belajar yang diijazahkan daripada Al-Habib Abdullah bin Adawi Al-Haddad. Ya, sifat 20 pada apa enggak? Bareng-bareng jawabnya, sifat 20 pada apa enggak? Yang sama artinya hafal? Apa? Kita baca bareng-bareng itu. Setelah itu kita baca sholawat Sayyidis Sadat apa enggak? Hah? Sholawat Sayyidis Sadat apa enggak? Hafal. Nanti setelah itu baru kita baca niat belajar. Bareng-bareng, bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ujud idam mukhalafatul hawadith niat belajar. Bareng-bareng, 1, 2, 3. Allahumma sholli ala Sayyidis Sadat wa Habib
saya baca nanti diikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa du'a alal huda wa dilalata ilal khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi hubbi ad-dharain amin ya rabbal alamin. Abang-abang dan kakak-kakak sekalian, nah pada kesempatan kali ini kita bakalan ngebahas tentang bagaimana cara bersihin najis. Kalau kemarin kita belajar cara mengenal najis. Najis itu apa aja contohnya. Nah nanti malam ini kita bakalan belajar cara ngilangin atau bersihin najis. Nah makanya saya bilang ini penting buat kita semua. Yang bawa kitab artiin, yang nggak bawa kitab langsung tulis artinya. Ya. Kaifa bagaimana tathuru cara mensucikan. Kaifa bagaimana tathuru cara mensucikan najasatul kalbi, najisnya anjing. Gimana cara membersihin najis anjing? Wal khinziri, dan babi. Jadi nanti kita bakalan dikasih tahu sama musonif gimana cara ngilangin, ngebersihin najis anjing atau babi. Karena di sekeliling kita nih, ya khususnya di RW 06 banyak ke anjing, banyak kan? Apalagi kalau kita kebetulan banyak ke anjing. Nah, kalau kawan-kawan anjing ngeliat ente, kata anjing, waduh dagingnya tebal-tebal banget ini, sama anjing ente dikejar-kejar, habis itu sampai digigit. Nah itu gimana cara ngilanginnya najisnya? Nanti dikasih tahu. Jadi sekali lagi saya ulang, bagaimana cara mensucikan najis anjing dan babi, tanda tanya. Ini jawabannya. Yughsalu, disiram atau dicuci. Mau disiram, mau dicuci boleh. Tapi yang lebih pas kayaknya disiram. Yughsalu, disiram. Disiram, dicuci, dibasuh. Basuh beda. Disiram sama dicuci. Yughsalu, disiram. Mahalluha, tempatnya. Yughsalu, disiram. Mahalluha, tempatnya.
Disiramnya pakai apa? Apa pakai air keras? Apa pakai Sprite? Apa pakai air? Apa pakai kopi yang bisa hilang najisnya anjing? Bilma'i dengan air. Disiram tempatnya dengan air. Jadi kalau kelempangan kaki ente yang digigit anjing, nah awalnya berarti disiram dulu pakai air. Berapa kali nyiramnya? Sab'a marratin, 7 kali. Sab'a marratin, 7 kali. Ntar alasannya saya kasih tahu. Udah, kelas belum? Sab'a marratin 7 kali udah bang? Ini ngabang-ngabang, diem baik dulu. Nah, ihdahunna salah satunya, ihdahunna salah satunya, ihdahunna salah satunya, biturabin dengan debu. Ihdahunna salah satunya, biturabin dengan debu. Kelas? Biturabin dengan debu. Nah, satu lagi. Pertanyaan terakhir, nanti itu baru kita jelasin. Pertanyaan terakhir sebelum nanti masuk ke istinja. Selanjutnya, bagaimana ya guru cara mensucikan bagaimana yang guru cara mensucikan jildul maitati, kulit bangkai. Bagaimana cara mensucikan kulit bangkai? Bangkai apa bangkai? Hah? Pertanyaan nih, bangkai apa bangkai? Kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar, bangkai atau bangkai? Kalau bangkai kata yang bangkai. Nah, itu betul-betul. Kalau bangkai, perkataan kurang bagus. Kalau kalau hewan itu namanya bangkai. Bagaimana cara mensucikan kulit bangkai? Jawabannya, ya guru disucikan atau bisa suci, bisa disucikan, bisa suci artinya. Ya guru bisa suci, ya guru bisa suci. Bidabli dengan cara disamak. S-A-M-A-K, sama. Bisa suci, yang guru bisa suci. Bidabli dengan cara disamak. Sama. Kelas? Yang abang-abang kelas? Yang kakak-kakak kelas? Nanti kita jelasin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, udah lagi. Misalkan udah. Nah, malam ini kita bakalan membahas mengenai tentang bagaimana cara membersihkan atau mensucikan najis. Tadi yang paling pertama tuh, yang tadi ente udah pada ngertiin, yang tadi ini nih kakak-kakak ini baru ngertiin yang depan. Nah, itu cara ngebersihin najis secara umum. Jadi kalau ente pengen ngilangin najis, pengen najis itu jadi suci, caranya ada 3. Apa caranya? Caranya harus nyiram tempatnya. Jadi kalau contoh baju ente lagi main, pas lagi main, ente kejatuhan tai burung. Tai burung najis apa enggak? Yes.
Atau ente lagi bercanda sama temen ente, ya, sampai ente kagak kuat nahannya, sampai kencing di celana, pernah kayak gitu? Pernah nggak? Lagi bercanda sama temen, lagi main sepret-sepretan, lagi main bercanda dah? Iya, iya. Ada yang sampai kencing-kencing itu ada apa? Nah, itu tuh kayak gitu tuh. Saya tanya, kencing najis apa enggak? Atau yang ketiga, ente lagi naik sepeda, Pas lagi ente naik sepeda, ente kagak hati-hati. Ya, ente kagak hati-hati. Kagak hati-hatinya gimana? Karena di paha ente ada bisul. Nah, pas lagi naik sepeda, kan bisulnya tergesek-gesek. Nah, pas lagi selesai naik sepeda turun, lah kok di celana atau kok di rok saya ada hijau-hijau tuh bekas bisul nanahnya. Nah, itu nanah kemarin kita udah bahas, nanah suci apa najis? Nah, itu gimana cara nyuciinnya? Gimana cara supaya bersih? Yang pertama caranya dengan cara disiram. Jadi rok atau celana yang kena nanah disiram, atau baju yang kena tai burung disiram, celana yang kena kencing disiram. Caranya tuh. Nah, syaratnya gimana? Kan caranya disiram. Syaratnya apa? Syaratnya sampai hilang baunya. Syarat yang pertama, sampai hilang baunya. Jadi kalau baju kita kena tai burung, kita cium, kayaknya udah kagak ada bau tai. Atau kalau rok kita yang perempuan kena nanah, kan nanah kan ada baunya. Ya, kita cium kayaknya udah kagak ada bau nanah. Kan nanah kan baunya udah bau, kulitnya berbau. Apa sih baunya? Nanah itu baunya. Bau Inggris boleh enggak? Namanya tuh. Pokoknya baunya kurang lebih enak dah, ya. Nah, atau satu lagi kencing. Ya, kencing pas lagi kita siram pakai air, bau pesingnya udah hilang. Nah, itu kan syarat pertama. Nah, kalau cuma syarat pertama doang hilang, kan tadi masih ada 2 syarat lagi. Kalau cuma syarat 1 doang yang hilang, berarti bisa dipastikan baju, rok, atau celana ente belum suci. Masuk ke syarat yang kedua. Syarat yang kedua apa? Warnanya. Kalau tai burung ada warnanya nggak? Ada. Kita udah siram, kita udah kucek-kucek, warnanya udah hilang. Terus baunya juga, bau tai burungnya udah hilang. Itu baru 2 syarat. Kalau yang tadi rok kena bisul, kena nanah, bau nanahnya udah hilang, warna nanahnya udah hilang. Kan nanah kan warnanya kayak hijau-hijau gitu ya. Ya kayak ingus lah. Nah, yang terakhir kencing. Ya, kencing kan biasanya kalau kencing orang sehat warnanya putih, itu nggak kelihatan. Tapi kalau kencing yang orang kurang tapi sehat, atau kata dokter kurang minum, kencingnya warnanya kuning. Nah, kalau dia pakai celana atau rok warna putih, kelihatan apa enggak? Kelihatan. Nah, kalau baunya udah hilang, bau pesingnya udah nggak ada, terus kita udah kucek-kucek, kita udah siram, warna kuningnya udah nggak ada. Nah, itu kan baru 2 syarat. Nah, itu juga belum bisa dipastikan baju kita, rok kita, celana kita udah suci. Yang terakhir apa? Rasanya. Nah, kalau rasa gimana cara ujinya? Dicoba. Ya kan, kalau kita bikin kue, kalau kita pengen tahu rasanya gimana? Iya kan? Kita potek, kalau bikin bolu contohnya kita potek, kita makan dikit, namanya dirasa. Nah, berarti kalau najis, bekas tai burung, baunya udah hilang, warnanya udah hilang. Berarti tinggal kita menguji rasa. Gimana menguji rasanya? Ente sedot berarti di sini. Kalau masih ada rasa-rasa yang kurang terpenak, berarti masih ada najis. Betul nggak? Terus kalau nanah, ya kan udah kecampur air. Nah, kalau ente pengen menguji rasanya, berarti ente gini. Wah, kalau masih ada rasa-rasa nanah, berarti ente lepehin lagi, berarti punya ente masih ada najisnya. Atau kalau kencing, kita udah siram, baunya udah hilang, warnanya udah hilang, kita tes, kita cobain.
kita hirup. Waduh, ini masih ada bau pesing. Berarti najisnya belum hilang. Kenapa? Karena cara ngilangin najis 3. Yang pertama, baunya udah hilang. Yang kedua, warnanya udah hilang. Yang ketiga, rasanya udah hilang. Itu ngilangin najis secara umum. Jadi kalau besok-besok ente kejatuhan tai burung, atau ente rok atau celananya kena nanah, atau ente rok ente atau celana ente kena apa namanya? Kena air kencing. Nah itu kalau pengen suci lagi harus hilang yang 3. Apa itu? Barang-barang. Kalau pengen suci lagi harus hilangin yang 3. Apa itu? Yang pertama barang-barang, yang pertama baunya, yang kedua warnanya, yang ketiga rasanya. Kalau 3 ini udah hilang, berarti pakaian ente, celana ente, rok ente udah suci kembali. Ustaz, saya kagak mau nyium. Ustaz, saya kagak mau ngeliat warnanya. Ustaz, saya kagak mau ngerasain. Terus gimana cara ngilangin najisnya? Yang paling efektif, yang paling bagus, langsung kita cuci. Jadi kalau kena najis, misalnya kita siram pakai air, kita kucek-kucek dulu, nanti baru kita taruh di bak air, atau kalau yang cucinya pakai mesin cuci, langsung taruh di mesin cuci, kita cuci. Insya Allah kalau udah dicuci, kalau udah ditaruh di bak air, kita cuci, kita rendam, kita sikat-sikat, insya Allah itu yang namanya najis udah hilang. Itu cara bersihin najis. Sekali lagi, dengerin. Jadi cara mensucikan najis secara umum ada 3 syaratnya. Yang pertama harus hilang apa? Baunya. Yang kedua harus hilang warnanya. Yang ketiga harus hilang rasanya. Kalau masih ada salah satu dari 3, berarti punya kita belum bersih atau suci. Gitu ya. Nah, itu secara umum. Tapi ada pengecualian, Bang. Abang-abang, kakak-kakak sekalian, ada pengecualian. Pengecualiannya di mana, Ustaz? Nah, itu tuh. Illa kecuali najasatal kalbi wal khinzir. Kecuali najis anjing sama babi. Jadi kalau najis anjing sama babi, bersihinnya tadi syarat yang ketiga harus ada, yang tadi 3, ditambah lagi syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya itu ditambah airnya harus 7 kali. Jadi kalau semisalnya nih, maaf, ente lagi main di veteran, ya ente lagi main di veteran, lagi bercanda sama teman-teman di veteran, tiba-tiba ente dikejar-kejar sama anjing. Tahu-taunya anjingnya itu anjing stres, ya anjing gila. Ente digigit, ya kan kalau anjing gila gitu. Soalnya kalau anjing yang sehat, kalau kita gertak bakalan takut. Tapi kalau anjing sedeng, anjing gila, kalau kita gertak malah kita dikejar kan? Nah itu, kalau ente dikejar sampai ente digigit sama anjing. Ada di sini pernah digigit aja? Nggak di sini. Kalau saya nih saya ceritanya di sini. Kalau saya pernah digigit anjing di veteran 1. Di veteran 1, habis selesai pulang ngaji, zaman dulu SD, habis selesai pulang ngaji, itu saya posisinya lagi digonceng sama teman. Kan kalau dulu kan sepeda goncengannya di belakang, jadi kan goncengnya berdiri. Ya, yang ini yang pada punya sepeda kan ada kan goncengan yang di belakang yang bisa berdiri. Saya dulu digonceng sama teman saya berdiri. Nggak tahu kenapa itu anjing udah ngeliatin saya pas lagi saya belok ke veteran 1. Saya digonceng sama teman saya. Tadinya anjingnya pelan, lama-lama ngejar. Teman saya panik, dikencengin sama teman saya. Teman saya kagak ngeliat ada gajlukan dihajar gajlukannya. Saya yang tadi lagi megang teman saya kelepas. Pas lagi kelepas, itu anjing yang tadi udah ngikutin dari kita dari tadi, itu kata anjing, waduh, mangsa ini udah tuh. Kaki saya digigit, betis saya digigit sama anjing tersebut. Habis digigit, udah digigit, kagak bisa copot, giginya nempel ke kulit saya. Sampai yang punya om-omnya
kan namanya om Batak. Om-omnya itu yang bukain. Terus abis itu om-om itu bukain, anjingnya ditaruh ke rumah, saya diantarin pulang sama om-om tersebut. Terus abis itu om-om itu bilang sama bapak saya, Pak Haji, ini anaknya tadi, maaf ya kata gitu. Emang apa? Anaknya kegigit sama anjing saya gitu. Saya dulu zaman saya masih ke SD. Nah itu ya udah, bapak saya langsung nyiram. Maksudnya bekasnya gede banget dulu, gigitan anjing gede, gigitan anjing masih ada. Terus habis itu saya langsung disiram kaki saya nih yang kena, disiram pakai air 7 kali. Nah, sama bapak saya di situ kan ada tuh cara mensucikan najis anjing. Kalau ente digigit disiram 7 kali. Nah, di antara 7 kali siraman itu harus pakai debu. Bisa di awal, jadi apa namanya, debu di apa namanya sih, diolesin dulu, debu diolesin di tempat yang digigit anjing. Habis itu baru disiram 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau di tengah-tengah disiram dulu 1, 2, 3, 4. Terus diolesin, tinggal sisanya 5, 6, 7. Kan 7 kali. Atau yang cara yang ketiga. Cara yang ketiga disiram dulu 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru diolesin pakai debu. Nah itu tuh. Jadi cara nyuciin najis anjing kalau di sini ya kalau ada saudara ente atau ente sekalipun yang nanti digigit anjing, itu gitu cara ngilangin najisnya. Gimana caranya? Pakai air 7 kali, salah satunya dengan debu. Bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Kalau anjing kan gigit. Pertanyaannya, kalau babi gigit nggak? Enggak, tapi babi itu babi itu ngejilat. Nah, makanya liurnya babi itu najis. Nah, semisalnya ente lagi main ke pasar, ente kagak tahu itu pasar mana. Tiba-tiba pas lagi ente lagi main di pasar, tiba-tiba segerombolan babi lewat. Ya, nggak tahu tuh kali aja nanti ketemu babi, bisa jadi. Nah pas lagi naik pasar tiba-tiba rombongan babi lewat. Pas lagi rombongan babi lewat, babi ngeliat ente, waduh, itu kayak saudara saya gitu. Dia kaki ente dijilat-jilat. Nah, ketika kaki ente dijilat, cara bersihnya kayak tadi. Caranya yang pertama, nah dengerin, cara yang pertama diolesin pakai debu, baru disiram 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Atau yang kedua, disiram dulu setengah. 1, 2, 3, 4. Diolesin, baru sisanya 5, 6, 7. Atau yang ketiga, disiram dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru nanti diolesin pakai apa? Debu. Ingatin, harus salah satunya pakai debu. Kalau cuma pakai air doang, kagak bisa. Jadi harus pakai debu. Kalau cuma pakai air doang, mau airnya 1 galon pun, mau airnya itu 1 kolam, tapi kagak ada debunya, itu tetap najis anjing sama najis babi kagak hilang. Pertanyaan lagi, Ustaz, kok di situ tadi ada batasannya 7 kali? Ya, 7 kali basuhan pakai apa? Air. Nah, di situ menurut ulama ini saya baca, itu namanya ya abang-abang, bobo sekalian, kakak-kakak sekalian. Nah, kenapa sih kalau kita digigit sama anjing, kalau kita dijilat sama babi, disuruhnya disiram air berapa? 7 kali. Kenapa? Nah, di situ dibilang amrun ta'abudiyyun. Itu perintah agama, tapi kagak bisa dipikirin pakai otak. Jadi ada perintah agama, tapi nggak bisa dipikirin pakai otak. Di antara contoh lain, kita kalau kencing, kita kalau kentut, wudu lagi apa enggak? Kenapa? Padahal kencing yang ngeluarin dari kemaluan kita, padahal kentut yang keluar dari pantat kita. Kenapa pas lagi wudu yang dibasuh muka? Kenapa nggak pantat?
Nah, itu namanya amrun ta'abbudiyun, perintah agama yang nggak boleh ditanya-tanya. Aturan kan kalau kita pantat kita yang keluarin kentut, pantat kita yang dibasuh. Ini ngapa sih ngeluarin kentut gitu kan ya? Tapi nggak apa, yang dibasuh muka. Sama kayak ini. Ngapa sih yang kalau digigit anjing atau dijilat sama babi disuruhnya 7 kali? Itu nggak usah ditanya. Itu namanya amrun ta'abbudiyun, perintah agama yang nggak usah ditanya. Itu yang tahu cuma Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita cuma ngejalanin aja. Jadi besok-besok itu ya, besok-besok kalau ada, tapi mudah-mudahan kita nggak ada yang kena. Ya, kalau ada yang digigit anjing atau dijilat babi, cara mensucikannya apa? Dengan disiram pakai air 7 kali, salah satunya pakai debu. Yang terakhir cara mensucikan kulit bangkai. Cara mensucikan kulit bangkai. Bangkai apaan, Ustaz? Di sini maksudnya bangkai hewan yang disembelih. Kambing, sapi, apalagi kebo, banteng. Pokoknya hewan yang kulitnya itu bisa dijadiin beduk atau kulitnya itu bisa dipakai sesuatu yang bermanfaat. Iya, bisa. Kan ikhwan, sapi ya kulitnya emang yang kita sering makan, yang kita sering beli di warung yang dibilangnya apa? Bukan. Kerupuk kulit, emang kulit apa di dalam? Kulit sapi. Tapi udah kagak ada bulunya kan? Coba kalau kerupuk kulit yang kita makan masih ada bulunya, kira-kira geli apa kagak? Nah itu tuh tadi yang saya bilang, kulit sapi, kulit kambing, kulit kebo, kulit onta. Nah itu bisa suci, kan udah jadi bangkai. Itu bisa suci dengan cara disamak. Dulu kita udah pelajarin, kita udah bahas gimana cara nyamak itu di juz pertama. Nanti coba di juz ini, juz 2 juga ada di belakang-belakangnya. Tapi kita kasih tahu dulu sekarang. Jadi kalau pengen ngebersihin atau nyuciin kulit bangkai, khususnya bangkai kambing, bangkai sapi, bangkai kebo, bangkai onta, itu dengan cara apa? Bersihnya dengan cara sama. Ingetin dengan cara apa? Disama. Kalau udah disama, kulit itu bisa dijadiin beduk. Kalau disama, kulit itu bisa dimakan jadi kerupuk kulit. Paham? Udah? Nah, jadi malam ini kita belajar mengenai cara bagaimana mensucikan najis. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita ngebahas tentang istinja. Istinja apa istinja? Istinja itu cara bersuci. Iya, kalau kita kalau ada keluar salah satu dari 2 lubang kita, gimana cara bersucinya? Nah, nanti kita lanjutin pertemuan kita di minggu-minggu yang selanjutnya. Sampai kita tutup dengan baca wallahu a'lam bishawab.